warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya kalian? Mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Oke, saya udah kembali di layar kaca kalian. Tentu saja ada yang mau saya ceritain. Jadi ada email masuk nih dari kakak Meira, namanya Meira, kita panggil Mei aja ya. Kakak Meira yang punya pengalaman ketemu hantu di Thailand tuh. Hantunya bisa keluar negeri juga ternyata tuh hantu ya. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Cerita kali ini kita dimulai ketika kakak Meira, kita panggil kakak Mei, itu mau liburan katanya. Liburan di Thailand bersama 3 temennya. Kita sebut aja ABCD ya. ABC ya, kan soalnya kakak Meira ini kan 1, kedua si A, ketiga si B, dan keempat si C ya. Nah, udahlah kakak Meira berangkat ke sana. Begitu sampai di sana, kakak Meira itu sudah booking satu tempat katanya ya. Tempatnya itu seperti apartemen itu ceritanya nih. Sampai di sana kakak Mei itu ternyata karena di situ katanya nggak boleh digeret gitu loh kopernya. Sedangkan kakak Mei ini bawaannya banyak banget, nggak mungkin kan dia angkut-angkut gitu. Dan di sana nggak ada lift gitu kan. Oke, akhirnya kakak Mei sama si kakak A nih yang mau ngecek kamarnya, karena kamarnya di atas gitu kan. Si yang 2 lagi, si B sama si C itu nunggu di lantai bawah ya, lantai bawah gitu, dekat sama tempat itunya, santai gitulah pokoknya, nunggu resepsionisnya. Kakak Mei sama kakak A menuju ke lantainya dia yang ada di lantai 4 waktu itu. Dia mau ngecek dulu, kata dia, siapa tahu nggak cocok gitu kan. Teman-temannya juga bilang, soalnya pas dia nyampe ke situ tuh kayak apartemennya tuh yang ya gitu deh, pokoknya serem gitu tampangnya tuh. Dari depan juga udah kayak gimana, nggak sesuai lah sama yang dia booking gitu waktu itu. Kayaknya gambarnya tuh kayak gambar baru, ternyata pas dia lihat tuh kayak udah lama gitu apartemennya, kurang bagus gitu kata dia. Oke lah, akhirnya si kakak Mei ini menujulah ke atas nih sama kakak A. Nah, baru dia naik di lantai 3, itu udah mau lantai 4. Di tangganya itu ada ceceran darah, guys. Jelas itu darah gitu ya. Karena masih kakak Mei itu diliatin banget, dikiranya kakak Mei ini apaan sih merah-merah gitu kan, ceceran gitu. Terus kakak A bilang, "Iya apaan tuh, Mei?" Iya apaan sih, kok kayak ada darah gitu, nyecer gitu," kata dia. "Ini jelas darah," gitu kata kakak Mei. Nah, mereka tuh masih terus aja gitu sampai ke lantai 4, jalan tuh, dan tuh ceceran darahnya itu bener-bener berhenti itu di lantai 4, guys. Jadi nggak ada ceceran darah sama sekali tuh di lantai 4. Pas udah buka pintu tuh jadi udah nggak ada ceceran darah, jadi ada di tangganya aja gitu. Yang kakak Mei sama kakak A tuh yang agak takut gitu, ini buka pintu nggak, jangan-jangan ada darah apa gimana gitu kan, apa ini pembunuhan apa gimana, dia takut gitu kan. Paksalah mereka buka dan ngelihat ke dalam tuh lobinya itu, ya ampun astaga, gelap banget guys. Itu benar-benar lobby yang tergelap kata dia, karena lampunya tuh kayak mati semua gitu, lorong gitu, lorong tapi tuh nggak mati semua lampunya. Terus si kakak A bilang, "Mei gila, mati semua gitu kan di depan pintu itu ya. Gimana ya," kata kakak Mei, "apa kita balik lagi aja ke bawah gitu kan?" Takut juga dia kan. Takut juga tuh kakak Mei akhirnya. Tapi kakak Mei bilang, "Cari aja kali ada saklar lampunya kali di pinggir-pinggir situ, pakai handphone lah di center-center tuh sama kakak A." Bener, ada saklar lampu, terus dinyalain plak aja, nyala semua dah tuh lampunya kan, dari ujung sampai ujung nyala. Katanya si Mei gini, kalau di sini mati berarti ya nggak mungkin ada penghuninya, guys. Jadi menurut si Mei itu kalau lorongnya aja udah lampunya gelap kayak gitu, nggak ada orang pastinya di lantai 4 itu gitu kan. Terus mereka mau dua-duaan doang, berempat-empat itu di situ kan, gimana gitu, parno. Tetap aja tuh kakak Mei sama kakak A menuju ke kamar yang memang mereka sudah pesan gitu. Kamarnya itu berhadapan sama kamar, jadi mereka pesan 2 kamar ya guys. Nah, yang kamar yang 2 untuk kakak BC, kamar yang satu lagi yang nomor 4 itu untuk kakak Mei sama kakak A. Jadi mereka itu bisa kamar tapi berhadapan gitu kamarnya. Dicek lah tuh sama kakak Mei sama kakak A. Terus kakak A bilang, "Iya lumayan sih ini kamarnya bagus gitu ya. Semua udah lengkap lah istilahnya di sana." "Oke," kata kakak Mei. Oke deh, mereka baru mau keluar kamar, tahu nggak guys, tiba-tiba lampunya mati yang di kamar, yang di lorong semua mati.
tiba-tiba gelap gulita gitu. Ih, kakak Mei sama kakak A tuh yang main pegangan tangan gitu, mereka mau lari tapi kaki tuh kayak berat kata dia. Dia pegang tangan terus tiba-tiba tuh dari arah kamar mandi, di kamar itu ada suara orang mandi guys, jadi suara air gitu, segitu bunyi lah airnya tuh kayak nyala gitu. Terus kakak Mei sama kakak A bilang, gila Mei, itu suara apaan gitu kan, kok ada suara air, kan nggak ada orang, kata si Mei. Lah iya, gimana nih kita nih, udah kayak kita keluar aja, biarin aja deh, kita nggak usah ngeliat ke kamar mandi, kata kakak A. Tapi nanti kalau misalnya nyala terus, kita yang disalahin, soalnya kan kita yang ngecek kamar ini, nanti takutnya ya kita disangka yang enggak gitu loh sama si petugasnya gitu kan. Udah kami, maka kakak A menuju ke kamar mandi guys. Mereka menuju kamar mandi kan, jadi kamar mandi tuh lampunya tuh gelap juga gitu kan, karena mati semua total gitu. Akhirnya kakak Mei sama kakak A mencoba buka pintu kamar mandi, pintunya terbuka. Itu mereka melihat tuh perempuan yang rambutnya panjang banget guys, sampai ke ubin-ubin gitu, ke lantainya semua gitu. Terus yang nyengir gitu, matanya merah. Karena apa mereka yakin itu perempuan? Karena mereka itu pakai handphone gitu loh, center handphone gitu untuk nyinarin gitu, dan mereka ngelihat jelas banget itu nyengir perempuan gitu, yang mukanya serem banget kayak nenek-nenek gitu katanya, keriput sama rambutnya yang panjang gitu. Nah kakak Mei sama kakak A itu ngelihat kayak gitu tuh kabur kan, ambil langkah 1000 mereka. Begitu mereka juga kan di situ kan nggak ada lift kan, jadi mereka tuh harus menuju ke sana tuh pakai tangga gitu kan. Udah lari mereka ke arah tangga itu, kakak Mei sama kakak A itu pas di tangga yang penuh ceceran darah itu kepleset ke si kakak Mei ini. Kakak Mei kepleset kakinya. Nah dia kan pakai celana panjang tuh guys ya, waktu itu celananya itu warnanya keabu-abu gitu. Nah darahnya itu nyecer di, maksudnya kena gitu ke celananya dia gitu kan. Dia kabur tuh ke bawah terus sampai di bawah tuh dia bilang sama resepsionis kalau mereka tuh nggak jadi nginep di sana gitu, nggak mau gitu. Ya resepsionisnya bilang gitu kalau misalnya nggak jadi, uangnya itu tidak bisa dikembalikan sepenuhnya gitu, akan dikembalikan tapi setengahnya aja, karena mereka kan udah booking kan waktu kemarin. Iya pokoknya gimana caranya dia nggak peduli, yang penting kata dia tuh dia keluarlah dari apartemen aneh itu. Oke akhirnya dia pergi tuh kan, nggak jadi tuh. Udah pergi, mereka cari lagi di sana tempat tinggal yang untuk yang harganya juga miring lah gitu menurut mereka. Dapatlah tuh say apartemen lagi baru, apartemennya menurut dia tuh ya bagus lah, yang inilah terang gitu kan, oke banget. Nah tapi berapa hari itu kakak Mei itu tidurnya tuh nggak nyenyak kan, dia mimpi terus. Dia mimpi ya si setan yang aneh itu ikutin dia, ngejar-ngejar dia terus gitu guys, sedangkan dia sendiri tuh nggak tahu gitu kenapa dikejar-kejar. Ya udah akhirnya kakak Mei gimana nih caranya gitu, gue ngimpi terus, dia jadi nggak tenang tuh di Thailand tuh, pengennya buru-buru pulang ke Indonesia aja karena dia mimpi juga nggak jelas. Pokoknya liburan kali itu tuh dia ngerasa ketakutan terus karena dia ngerasa si setan itu selalu ngikutin dia kemanapun dia berada. Akhirnya dia pulang tuh ke Indonesia kan setelah liburan, bahkan pulangnya itu 1 hari lebih cepat daripada targetnya dia gitu kan, rencananya dia sebelumnya. Nah di sampai Indonesia dia sakit guys, panas gitu, meriang katanya, entah itu dia kecapean apa gimana, tapi kata dokter sih kondisinya ya mungkin karena kecapean aja gitu kan. Dia nyampe ke rumah, terus ibunya si kakak Mei ini kan bisa ngelihat begitu-begituan ke indigo gitu. Itu pas ngelihat kakak Mei itu yang melotot gitu, nak kamu dari mana gitu, dari apartemen ya, apartemen ini diceritain sama kami semua. Terus ibunya bilang ya udah sekarang gini aja, kamu katanya bawa sesuatu yang dia punya gitu, apa tuh gitu. Mamanya ngomong apa ya, aku nggak bawa apa-apa gitu guys, dia nggak tahu apa yang dia bawa, sedangkan dia nggak ngambil apapun gitu kan dari situ. Tapi akhirnya ibunya bilang coba ibu cari-cari, ibunya nyari-nyari itu di dalam kopernya dia, dan ketemulah celana yang ada bercak darahnya itu. Terus ibunya ngomong ini darah apa gitu, ya aku nggak tahu, itu ada di apartemen, aku jatuh kepleset ya itu nempel lah di situ. Nah lanjutnya tuh gini guys, terus mamahnya itu ngelihat celana itu dan nanya gitu
ke Mei, ini celana ini kenapa gitu bisa udara, kamu jatuh apa gimana? Terus kakak Mei cerita lah, terus sebenarnya itu dia jatuh, emang di tangga itu memang udah ada darah-darah berceceran gitu, dia nggak tahu tuh darah apa gitu kan. Terus mamanya ngomong, udah katanya ini celana gitu, mendingan dibakar aja gitu kata mamanya, soalnya ini kayaknya kamu tuh diikutin gitu sama seseorang gitu yang dari sana gitu, dia nggak seneng gitu kan. Walaupun itu mamanya tuh tahu gitu, karena makanya anaknya tuh panas gitu badannya, akhirnya penyelesaiannya celana itu dibakar gitu kan. Nah terus si Kak Mei ini dibawa ke ustadz gitu yang udah biasalah, yang udah kenal gitu sama mamahnya juga sama keluarganya dia gitu. Akhirnya ya di terapi lah gitu sama Pak Ustadz segala macem tuh. Alhamdulillah sekarang kami itu udah nggak pernah ada gangguan lagi. Sampai sekarang pun kami bingung itu setan-setan apa gitu, karena rambutnya tuh panjang ngejuntai ke lantai, lantainya merah terus nyengir aja gitu loh di situ. Coba bayangin, itu katanya sih bukan hotel ya, kayak apartemen gitu di Thailand gitu katanya. Dia juga nggak ngerti kenapa di situ ada darah-darah berceceran, dia juga nggak ngerti. Pokoknya gitulah pokoknya cerita dari kami. Oke kami, makasih banyak ceritanya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.